Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jack, wabarakatuh. Mania. Baik lagi di channel YouTube Infocom Jack Mania Kabupaten Bogor. Hari ini gue mau ngelanjutin cerita kemarin nih bareng Ketua Korwil Kabupaten Bogor. Siapa lagi kan? Bukan Bang Cupai. Bang, Ketemu dia lagi gue nih. gimana Bang? Sehat kan Bang ya? Sehat, Aman ya. sehat. Di rumah aja nih Bang, berarti Bang. Ya lagi udah mulai boleh kemana-mana nih kata dikit-dikit nih. Stadion doang belum nih. Oke nih Bang, tanpa basa-basi langsung aja nanya aja Bang ya. Bang, ceritain dong Bang, yang terlibat dalam berdirinya Jackmania Kabupaten Bogor itu siapa aja sih Bang? Oh iya, sebelumnya gue di part pertama kemarin mungkin kurang lebih jelas menjabarkan tentang berdiri Bogor lah intinya. Nah sekarang gue tinggal nerusin lagi nih. Sebenarnya banyak gitu kalau dicerita tentang Bogor nggak ada habisnya gitu. Cuman kalau dibilang orang yang terlibat dari Jackmania Kabupaten Bogor, sebenarnya sih ya seluruh anak-anak Jackmania yang ada di Kabupaten Bogor gitu. Terutama ya semacam kayak anak-anak yang masih tetap konsisten lah di Persija. Awalnya gue ada di Citayam ikut sama Alok, Olah, cuman sekarang mungkin mereka dengan kesibukannya, Sarip, Asto dengan kesibukan yang lain-lain akhirnya terbatas sama waktu gitu. Kalau dibilang dari daerah pembajak juga kita gabung, Cikaret gabung, itu ada Bagong dan mungkin juga ada satu orang yang berbeda haluan lah ibaratnya Berseberangan gitu ya Bang ya? pindah, kalau kata orang mah hijrah kali Oh, gitu ya. iya. Adalah gue nggak mau sebutin namanya ya, intinya terlepas dari itu pun ya kalau dibilang Bogor istilahnya siapa-siapa aja ya banyak itu anak. Tapi gue selalu bilang gini, dalam dukung Persija gue nggak mau yang ada namanya senioritas. Gue pengennya gini, siapapun yang ingin ngediriin Bogor, siapapun yang ingin tetap ada di barisan Bogor, mereka itu harus konsisten. Jangan sampai nonton Persija dia ngilang nih, taunya muncul lagi dia bilang gue pendiri Bogor nih dulu, Bogor gue yang fight, gue nggak mau kayak gitu. Karena kenapa? Orang yang berada di dalam barisan Jackmania sampai sekarang, gue akuin itu yang tetap konsisten walaupun ada yang tidak ikut aktif nonton. Tapi ya gue terlepas dari itu, gue menghargai juga gitu pendiri-pendiri. Sebenarnya kalau dibilang pendiri, salah satunya di Bogor ya ada gua, ada Bagong, ada Botak, Isal, Panus, dibilang ada Jawa pembajak itu kan, Cikaret banyak lah yang dibilang Alok semua. Tapi sini gue mau ngerangkul juga ada Bang Abed juga gitu kan. Di sini gue cuma mau bilang kalau ditanya siapa sih yang pendiri Bogor, gue selalu bilang gini, inilah yang sekarang orang tetap konsisten dukung Persija, yang selalu ada sama gue sampai sekarang. Itulah orang-orangnya yang ngedirin Bogor sampai besar. Gue tanpa anggota, gue bukan ketua, begitupun anggota tanpa ada ketua dia nggak akan sebut anggota, gitu aja sih. Oh berarti kayak Bagong, Isal itu termasuk Ya yang itu ngebantuin orang lama lah, sampai sekarang tetap konsisten. ya, Bang, ya? Gue apresiasi juga sama mereka walaupun ada anak-anak semacam yang nggak udah merapat ke Bogor, tapi gue masih berhubungan baik lah sama mereka. Yang penting buat Bogor Jacknya makin banyak lah gitu aja. Kan sekarang berapa anggota aktif tuh Bang? Kemarin 3.000-an ya? 7.000 ya? 7.000 katanya aktif. Nah insya Allah makanya nih kalau nanti kalau anak-anak buka KTA lagi, gue akan daftar lagi sekitar 1.000 atau 2.000 KTA lah. Target gue sih di tahun 2020 sampai 2021 10.000 biar enak jadi sampai dekadenya enak ya. Insya Allah kan kalau target siapapun boleh aja gitu kan. Kan Bogornya anak-anaknya juga lumayan luas ya Bang ya. Bogor nggak kecil juga kan, lumayan banyak tuh orang-orangnya. Gimana sih Bang cara lu bisa ngerangkul anak Bogor gitu biar bisa nyatu? Ya kalau dibilang buat ngerangkul, gue sistem dari dulu gini sih. Gue nggak mau, bukan gue munafik gitu ya. Lo ayo dong ikut Persija gabung sama gue. Ayo dong ikut gabung sama gue. Gue nggak mau, karena kenapa? Nggak akan ada Fred kebanggaan, yang ada keterpaksaan. Makanya ketika anak-anak gue bilang ini kita udah bikin Korwil, udah berdiri, ayo yang mau merapat ayo silakan. Tapi dengan kedewasaan sih, lagi-lagi kedewasaan mereka merapat. Karena di outsider itu gue bilang gue nggak mau menguasai satu daerah untuk ikut ke gue semua, tapi gue pengen The Jackmania di mana-mana ada, silaturahmi tetap ada gitu kan. Kalau dibilang wilayahnya dari Sukabumi merapat ke Bogor, itu Parung Panjang yang daerah jauh nih gue bicara, itu merapat
Ada Bogor Barat, ada Bogor Kota, Cikaret, Pembajak, terus mana nih, Jonggol gitu. Oh itu sampai Sukabumi tuh Sampai ikutnya Bogor. Sukabumi banyak sama beberapa. Makanya gue bilang kalau dibilang Bogor ya Sukorilnya itu hampir 55 Sukoril yang gue resmiin. Itu banyak banget tuh sama anak-anak. Dan target gue juga kalau bikin Sukoril istilahnya ya biar mereka orang akan terbiasa dengan kita dukung Persija ya. Inilah Jakmania, karena sepak bola juga kan emang lagi-lagi hak semua orang mau dukung siapapun, dukung tim manapun itu sah-sah aja sih. Wah lumayan berarti bang ya, banyak juga ya. Nah, Sukoril Kabupaten Bogor kan ada 55 nih ya. Sekarang tadi lu bilang, ceritain dong bang dari wilayah mana aja kan, kayak tadi paling jauh itu Sukabumi paling jauh itu bang. Nah, kalau dibilang tadi gue bilang dari yang pertama lah kayak di sini misalnya ada Cikaret, Bogor Barat, terus ada Bogor Kota, ada daerah Puncak, ada gua kalau gue sebutin bingung juga gitu kan, banyak maksudnya yang gue tetikin gini, gue istilahnya bikin jalur yang Sukabumi ada tuh namanya jalur kayak anak bikin tuh Sukabumi, Ajasu, terusnya OPBS, Orces tuh mereka jalur-jalur yang jalur daerah Ciawi ke sana tuh Puncak gitu. Kalau buat jalur yang Bogor Kota ada lagi tuh dia gabung lagi sama Ciomas. Ya kalau gue sebutin banyak juga itu, pokoknya hampir 55 Sukoril yang udah gue resmin sekarang itu sebogor sama Sukabumi. Mungkin itu salah satu sub-subnya itu anggotanya sampai ada yang 100 ke atas lah. Kalau gue mau bikin Sukoril 20-30 gue nggak jadi Sukoril karena kenapa, minimal dia bawa Metro Mini atau bawa atas, dia harus konsisten gue Persija baru gue resmiin gitu kan. Oh minimal lu kalau cuma 22 anggota lu belum bisa resmiin ya bang ya. Bahkan mungkin ada yang menyusut dari 100, totalnya ada 30, 40 ya. Tapi kan pertamanya gue resmiin dengan angka sekian, ya mereka harus cari kekurangan lagi slotnya gitu. Iya bener. Berarti minimal tuh lu konsisten bawa Metro baru bisa gue resmiin gitu bang ya. Buat masalah biar ramen orenin wilayah dia kan enak jadinya, rame-rame. Anak misalnya dari Orces, dari daerah mana nih, daerah Cisalak, daerah mana Sukabumi, dia bawa Metro Mini kan otomatis anak-anak kan jadi semangat juga gitu kan, kayak gitu aja. Oh iya bang, nih kan di Kabupaten Bogor pasti ada ulang tahunnya itu bang ya. Setiap ulang tahun kan lu pasti ngadain acara tuh bang, kayak kemarin ya kan, tiap tahun. Itu dananya dimodalin apa kolektifan? Sampai kayak kemarin bang bikin acara besar lu ngundang tim X. Wah gila itu banyak juga bang yang gak nyangka bang. Ini ya? Iya, di ulang tahun 9 nih. Nggak, kalau buat cerita masalah dana nggak ada sih. Gue selalu nerapin ke anak-anak gini. Nih kita mau ulang tahun, lu maunya acara gimana sih? Gue kembaliin lu ke anak-anak. Nah, gue dengerin lu tuh. Ada yang bilang, wah bang Cupe orangnya nggak mau dengerin omongan orang kayak kiri. Enggak, gue selalu nyaring dulu. Cuma yang gue tangkap itu sekarang ketua, karena biar ketua bisa nyalurin aspirasi dari anggotanya gitu kan. Jangan sampai anggotanya ngadu ke gua, ketuanya nggak nyimpulin. Gue pengen udah mateng simpulin ketua dari opsi-opsi, dan mereka bilang yaudah Wir kita ngadain acara, maunya apa nih? Pertama-tama dari ulang tahun ke-8 itu ada Tipek yang 9 sekarang. Kemarin Tipek sama Stephen Kokonut ya murni dari dana anak-anak kolektifan. Makanya gua sampai terharunya gini, ibaratnya gua sampai marah-marah di grup gimana, karena bikin acara ya anak-anak patungan, termasuk lu sendiri kan gitu, karena anak patungan nih. Gue bayar berapa nanti gue rinciin itu dan gue targetin. Gue nggak mau tau nih kalau lu mau bikin acara harus ada budget sekian. Kalau ngundang artis kemarin lumayan juga angkanya itu hampir puluhan juta itu kalau buat satu band. Makanya gue kaget anak-anak pas dana kumpul, wih anak-anak semangatnya juga. Mau 2 band, 2 dong Wil katanya. Lu kan gue megang omongan lu katanya. Makanya pas gue ditagih sama anak-anak, gue ada semangat nih. Udah digeber sampai acara kemarin tembus 5.000 orang sih. Mungkin yang dari 7.000 kan nggak mungkin semua bisa berhalangan datang, mungkin kerja dan lain. Kemarin alhamdulillah datang sekitar 5.000 orang itu bikin acara. Itu murni nggak ada tanpa sponsor, karena kalau gue pakai sponsor ya bisa aja, cuman gue pengen anak-anak seberapa loyal sih sama Kabupaten Bogor itu. Karena ini bikin acara bukan buat gua gitu, tapi gue pas ngeliat acara panggung udah berdiri, ini dana udah tuh bikin plong. Kalau dibilang orang tuh dibilang pusing pas hari H, udah ngeliat anak-anak segitu banyak semuanya kompak, gue merasa merinding dan gue bangkit lagi semangat gue gitu, bilang anak-anak, inilah atau gue disis Bogor ini, atau gue bilang gila kemarin acara sukses parah itu, nggak ada inilah lancar jaya lah intinya. Solid banget ya Wil ya, sampai wah
Kata gue kaget juga tuh lu panggil Tipek sama Stephen. Sebenarnya kalau dibilang itu gue pusingnya di gue ntar acara nggak jadi nih atau gimana nih gitu, tapi gue punya keyakinan, gue punya target di grup itu, gue punya jalur koordinasi, ada grup ketua, grup subkorwil gitu. Nah makanya gue cecer yang ketuanya. Nih target lu 200 Cikaret, gimana caranya lu harus nyampe gitu. Nanti di gua kalkulasiin ketika nanti udah total dana terkumpul, nih kaos yang dicetak berapa, dari penghasilan kaos berapa, nanti digabung baru di ini ada bagi-bagiannya sih. Cuman kemarin gua orang tipikalnya nggak mau bikin acara pengen wah dulu, tapi semangat anak-anak kendor. Gue pengen ngegebrak semangat anak-anak. Kalau lu mau bikin acara, hayo cari angka sekian bisa Will, sanggup. Alhamdulillah sih anak-anak kalau mau dibikin apa-apa selalu ada. Nggak tahu nih besok bikin acara apa, nanti tunggu aja lah. Oh iya, juta-jutaan ya Wil ya. Tapi kan banyak juga Wil yang mau tahu ya kan gimana caranya. Wah kok Bogor bisa bikin sampai Tipek, sampai ngundang ini, pasti banyak Wil. Varian-varian lain juga yang pengen kayak Bogor ya kan. Ya sebenarnya satu, kalau gue sih kita dalam sebuah, kalau produk jualan tuh ya kita bikin kemasannya yang menarik. Makanya anak-anak dengan wih anak Bogor besok kita ulang tahun mau adain Tipek sama Stephen, mereka kan akan berpikir wih acaranya artis. Bayangin kalau lu nonton kemana-mana pasti pakai ATM 100 atau berapa gitu. Nah ini lu bayar angka sekian, kemarin 100 berapa yang mana, 150 nggak salah ya, 150 itu yang gua sama baju plus acara udah sama santunan lah. Kita kemarin hampir 90 anak yatim gitu santunin, dan dananya itu ya menemui dari anak-anak. Makanya gue bilang misalnya Bogor Kota KTA aktifnya 400, OBB 400. Nah itu gua targetin sama mereka, lu bisa gak minimal setengahnya aja deh, 2,5 lah minimal 60%, bisa gak? Bisa Will. Ternyata pada melampaui target tuh yang emang punya konsisten grup anak anggotanya, ngelihat anak-anak mau bikin acara sebesar ini. Jadi tadinya gua target 100 adanya di 200. Itu yang gue bikin, ya anak-anak kok malah semangat ya. Jadi gue semangat aja. Bahkan mungkin ada yang blunder, tadi yang ngelis 200 dengan pede, tahu-tahu blunder. Makanya gue selalu bilang gini, ketika lu mau bikin acara, anak-anak pastiin. Gue kasih target waktu kemarin bikin acara 3 bulan, jadi gue prepare. Dan itu juga emang murni dari uang anak-anak sendiri, karena ini ada uang sekian, nanti bla bla sekian nih. Tim event misalnya Bang Abed bagian artis dan nama alat musik gue serahin ke dia. Gue nge-push anak-anak support ini. Alhamdulillah kalau anak-anak di Bogor, kalau gue bilang A, mereka A. Karena kenapa? Karena ya gue bikin acara buat mereka. Kecuali gini, ini ulang tahunnya Koril nih, sendiri mau ngadain Tipek, yuk kita patungan kan gak mungkin. Ya. Makanya gue bilang nih acara lu nikmatin. Bahkan di panggung aja kemarin gue tuh cuma ngeliatin lihat aja. Gue bilang anak-anak jangan sampai gimana. Alhamdulillah sih anak Bogor gue akuin kompak lah bikin acara sampai solid. Intinya kebersamaannya ada, semangatnya ada. Lagi-lagi gue tanamin ke anak-anak biar mereka bangga sama wilayah sendiri. Tapi jangan lupa dari mana kita berasal. Kita dari pusat Jakmania, tetap kita nginduknya di pusat. Itu aja sih. Ya Will, gue mau nanya nih, kan anak-anak Bogor kan banyak ya, nggak dari Bogor satu wilayah, enggak kan banyak ya, ada di Sukabumi. Nah itu gimana sih Will, tikumnya itu biar bisa bareng? Kan kalau di sana dilihatnya bareng lu sampai berjejer tuh. Metro pantas pada gandengan. Kalau gini, kalau buat jalan gue sih selalu bikin jalur koordinasi ya. Koordinasi itu buat titik kumpul. Gue jadi setiap pemberangkatan malam ngambil tiket, gue bagi anak-anak. Nah gue bikin grup, berapa sih OBB bisa berangkat, Bogor Kota berangkat, Sukabumi berangkat, yang dari Pembajak berangkat berapa, dari Puncak berangkat berapa. Nah makanya gue selalu ceritain ada di grup koordinasi. Jadi gue akan tahu detail-detail pemberangkatan tikum di mana gitu. Nah kalau dibilang berangkat, gue itu ngotakin, bikin taktik ini nggak bisa nih kalau sekedar selonan berangkat kita bareng-bareng warawiri gini-gini. Kalau setiap ada kejadian anak dejek selalu disalahin, bukan selalu, rata-rata sih anak dejeknya susah dikontrol. Kalau udah kayak ketemu sama yang kayak gitu-gitu paling senang. Makanya gue bilang ini udah nggak bisa nih mindset anak-anak nih, ini harus dirubah pelan-pelan. Makanya gue bikin jalur koordinasi. Di situ ada pihak kepolisian juga, Intelkam dari Polres juga. Gue bikin lagi yang jalur Bojonggede juga dan lain-lainnya, ada grup dari Polsek. Jadi ya setiap pemberangkatan nggak mungkin kan, Intel tuh setiap pemberangkatan sebenarnya nanya ke gue, Bang Cupai, saya ada di hotel, Bang Cupai lagi di mana gini anak dejek berangkat berapa. Jadi gue bingung, gue kepikiran gini, kenapa sih gue nggak bikin grup koordinasi aja? Jadi kalau misal pihak kepolisian yang nanya, nggak total nanya ke gue, udah ada di grup, gue copy paste, gue send up gitu. Makanya
Alhamdulillah tuh setiap pertandingan anak-anak gue selalu list dulu tuh berapa yang berangkat tuh. Kalau dibilang pemberangkatan, gue selalu bikin gini, misalkan Tikum dari Citayam ada berapa Sukoril jalurnya itu kumpulnya di Noble, misalnya di Bojonggede juga sama dari Cilebut sama Tikumnya. Nah nanti mereka itu nungguin nih aba-aba dari gue, nungguin Bogor kota berangkat, OBB berangkat, yang dari Sukabumi berangkat, yang dari Puncak berangkat. Citerep udah standby tuh, kumpulnya biasa Tikumnya itu di Citerep, tapi Tikum yang pertamanya itu adalah di Noble. Kalau buat yang anak-anak di daerah sini, karena kan di wilayah deket wilayah sininya itu kan banyak The Jackmania dari Citayam, Bojonggede sampai ini, makanya gue berangkat kadang-kadang sama Cikaret juga gabung di Jalan Raya Bogor itu udah hampir 15 bis atau berapa dia berangkat sama anak-anak. Nah sampai di Citerep, gue nungguin tuh anak-anak yang lain setar semuanya, gue bilang yuk kita gerak jalan semuanya, tuh jalan. Makanya kalau dibilang DLAJ rada-rada bete sama kaget dulunya ya, mungkin ya diusir-usir. Ayo lo anak Jack ini ngumpul ngapain, mau ngapain ya? Gue bilang kita nungguin anak-anak karena bareng gitu. Kalau dibikin video mungkin seru gitu, gue bilang. Cuman gue nggak kesempatan mikir itu, gue mikir udahlah nggak terlalu ini banget, yang penting anak-anak gimana cara jalan lancar gitu. Udah gue bikin grup koordinasi tuh jadinya di situ. Nanti anak-anak gue suruh koordinasi, Pak saya berangkat sekian, Tikum sekian, ini sekian, jam sekian berangkat. Nah kalau dibilang ini, jadi suatu saat ada clash bentrok-bentrokan atau gimana, kita nggak disalahin karena kita sudah koordinasi gitu. Walaupun kejadian selalu kita hindarkan gitu. Anak The Jack kalau udah ngeliat yang kayak gitu-gitu kan terus sendiri deret, aduh susah dikontrol, makanya ketuanya yang gue pegang. Dari Bogor Barat berangkat sama Dramaga, berangkat sama Underpass, ada Ciomas, berangkat lagi ada Tanah Sareal. Gue bilang ada anak yang jalur Parung, ada berapa sekolah, Kahuripan, ada Parung, ada Jampang, itu mereka Tikum bareng-bareng tuh berangkat. Gimana caranya? Nah nanti yang dari Bogor Kota juga sama berangkat, ngumpul dari Puncak juga berangkat, semua Tikum. Nanti ketemunya itu di titiknya di Citerep, Sukabumi. Sekarang alhamdulillah sudah bareng sama gua bikin salah satu Sukoril juga di Orces, itu di daerah Caringin, yang tol bener-bener sekarang sudah ada tol Bocimi. Makanya gue bilang Sukabumi, kalau bicara Sukabumi sekarang yang kendala sering bentrok-bentrok, semua anak-anak ya suka ada kejadian-kejadian, cuman nggak pernah namanya diekspos lah, dikit-dikit bikin status, gue nih, gue bilang janganlah. Gue bilang Selen gimana caranya, outsider lu jangan cengeng-cengeng juga gitu, gue bilang. Maksudnya Berarti pasti ada tuh ya? Pasti ada, setiap berangkat ya ada yang jaya-jaya lah. Cuman alhamdulillah itu kan ketika dari rombongan banyak, ngelihat anak-anak begitu banyak, Ripal juga ngedon juga, tapi gue selalu koordinasi juga sama Ripal. Alhamdulillah sih kalau itu dia suka koordinasi juga nih, bla 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 banyak aja gini-gini. Gue sih karahin anak-anak yang enak-enak aja dulu, yang penting kita dukung Persija, karena tujuan kita itu dukung Persija gitu. Karena kita bawa tiket, nggak mungkin kan kita nungguin anak-anak, tau jamnya udah telat gitu. Gue atur, gue tuh mindset gue atur, ini gimana caranya anak-anak nyampe stadion tepat waktu, kalau bisa sebelum pertandingan ini nyampe gitu. Kadang ada kendala, Sukabumi bentrok gimana. Nah gue bilang gini, kalau bicara tentang Sukabumi itu adalah daerah yang benar-benar di ujung sama Jasu tuh, daerah-daerah OPBS, daerah-daerah jauh-jauh lah gitu kan. Makanya gue bilang Sukabumi kalau sekarang udah gabung ke Bogor, kalau dulu ikut Lenteng Agung, Kalideres, itu banyak dikit-dikit kejadian bla bla. Gue dapetnya cerita-cerita aja pas gabung ke Bogor. Alhamdulillah nih udah berkurang, udah agak minim. Gue kasih opsi sama ketuanya, Pan, lu nggak bisa dengan gaya nonton seperti kayak dulu lagi, kita harus lebih modern lagi. Lu pakai gue kasih 3 opsi pilihan. Yang pertama, lu mau berangkat lebih awal tanpa atribut, ibaratnya ya karena lu dikit, lu nggak usah lah terlalu ini gitu. Lu jangan terang-terangan. Kita aja merdeka gerilya ya kan, di Indonesia ya kan, ngumpet lu akhirnya merdeka, udah mereka terang-terangan ya pada soto ya kan. Yang kedua lagi, lu mau koordinasi sama pihak kepolisian nggak? Gue bilang gitu. Kalau dengan pihak kepolisian setidaknya kalau ada kejadian lu tidak disalahkan. Yang ketiganya lagi, gue bilang nungguin tol di daerah Bocimi sampai Sukabumi itu udah ada. Kalau tol Sukabumi sampai ada Sukabumi itu sampai di saat udah ada, gue yakin Sukabumi akan jadi the next Koril sih. Gue emang pasti gue akan jadikan. Cuman sekarang lagi gue rumpun gimana cara dia akarnya kuat lu nih, gue bilang. Dia pasti salah satu terbanyak juga kali, mungkin outsider gue bilang, karena sekarang aja hampir
ya kalau digabung-gabung daerah sana Sukabumi udah hampir 500-an yang gitu kan, belum berkembang. Ini yang mental-mental berani-berani yang masih konsisten dukung Persija gitu kan. Kadang-kadang ada yang kena bla 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 bla, dia keluar, tapi gue bilang sama Ripan, tungguin Pan, Sukabumi kalau udah ini mungkin gue bilang lo akan bisa, karena lo nggak mungkin jalan, kita aja jalan ke Sukabumi macetnya minta ampun, mau jalan jalan jauh banget, gue bilang itu. Gue bilang nah puncak, kalau bicara dengan puncak ya sebenarnya dibilang The Jack, gue pun merasa udah enak-enak aja di puncak. Teman ada ya beberapa jahil mungkin karena anak-anak gue bilang sama si Ambon dan lain-lain, Bon ini lu harus punya strategi seperti ini bla 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 bla, koordinasi gini-gini. Alhamdulillah sekarang ya mungkin agak terang-terangan kalau di puncak, karena kemana-mana gue pun kemarin habis di puncak ya gue PP ya Persija, karena ngapa ya udahlah emang gue Persija kan gitu. Kalau dulu kan lebih ada sweeping kami, sekarang agak jarang lah gue bilang. Kalau ke Dallas selalu ada gitu anak-anak. Nah makanya kalau udah ngumpul di Tol Citerep itu pertandingan sepi aja sekitar 30 bis, 20 bis itu pasti ada. Kalau lawan Arema, lawan match yang besar-besar, itu nyampe terakhir 75 bis itu yang pas lahir kemarin sebelum apa pertandingan apa tuh, itu bener-bener gila, itu banyak banget gue bilang. Makanya gue bilang anak-anak kacau lah kalau dibilang di Jack udah benar-benar tumbuh gitu. Jadi di Bogor nih nggak pernah sepi-sepi banget ya Bela, pasti ada aja ya Bela. Iya, tetap ada, tetap tumbuh, anak-anak tetap dalam keadaan emang The Jack manianya sedang bangkit gitu, sedang berkembang. Kalau orang lagi cintanya lagi sedang melekat sama Persija, banyak lah. Itu yang gue pertahanin, jangan sampai anak-anak pudar, tetap konsisten dukung Persija, itu aja sih. Iya. Berarti dulu tuh sebelum lu bikin jalur koordinasi itu, kalau ada kericuan itu The Jack selalu di gua salahin ya Bela. Gua orang yang pertama yang atau pagi kadang ya koordinasi itulah. Makanya gue bilang kalau dibilang tentang ini ya capek koordinasinya gitu kan, makanya gitu. Karena kok sekarang udah lebih enak karena anak-anak udah gua arahin nih jadi supporter yang modern ini seperti ini gitu. Nih Wil, gue mau nanya nih Wil, selama lu nonton Persija, mau home, away, pasti ada dong Wil kejadian terpahit dan terlucu itu. Kalau kejadian sebenarnya anak banyak, terutama gua salah satu mau cerita ini yang masih gua inget gitu ya. Waktu Persija lawan Persib itu main di GBK, lagi keadaan emang nggak kondusif, bahkan ada dari pihak rival ada korban tuh ya. Dan bis gua itu anak-anak berangkat platnya 4D, salah satu bis gitu. Anak-anak cerita langsung, Wil, kenapa? Ini bis hancur di mana? Di belakang parkir ke timur. Itu disangka itu bis rombongan Viking. Itu barang-barang ya udah hilang lah, gua akuin emang oknum lah, yang ternyata bukan salah anak aja, tapi emang hancur, kosong, bener-bener parah. Depan udah nggak ada kaca, ibaratnya udah mau dibakar, tangki udah dibuka. Mana anak gue mungkin ada salah satu oknum rival yang emang provokatorin lah gitu kan. Gue bukan bicara tentang anak DJ kayak gitu, makanya ya salah aja gue juga. Kenapa gue pertandingan hari H itu gue mengiyakan 4D. Jadi gue bilang ya udahlah, ini buat cerita ke anak-anak. Itu pulang anak-anak berangkat dengan kaca nggak ada, melompong semua naik di atas. Sebenarnya udah nggak boleh sama dari Polda, ini nggak boleh berlanjut nih gitu kan. Tapi salah satu teman gue meyakinkan sama gue, Pak, dengan bla bla bla, akhirnya gue negosiasi boleh berangkat. Itu gokilnya, si sopirnya pakai gua kasih helm, bocah nih bawa motor, gue pinjemin helm cetok, dia pakai kacamata. Itu di depan kagak ada, anak-anak naik pada di kakinya, jadi gelantungan tuh udah kayak orang jemur pakaian tau gak, dia gelantungan bawa mobil. Udah gitu hujan, udah apa tau lah, baru jalan kaca pecah ke dalam ke anak-anak lagi gitu. Mau nggak mau pas sampai, alhamdulillah sampai di Bogor tuh lolos. Makanya gue bilang itu salah satu yang gue kenang, gue nggak bakalan gue lupa gitu. Terus juga waktu Awai, kalau Awai gue pernah sama anak-anak berangkat ke Jogja lawan Sleman sama ke Malang. Itu kejadian anak-anak berangkat kalau nggak salah yang ke Jogja sekitar 10 bis apa 12 bis gitu, 10 kalau nggak salah. Yang ke Malangnya 8 bis. Itu rombongan yang lain pada lolos gitu. Berarti udah lancar-lancar aja di pertengahan jalan. Nah pas di KM yang berikutnya bis yang tumpangin anak-anak tergelincir. Itu bener-bener parah, itu gue ngeliat videonya anak-anak. Bahkan salah satu pemain dari Bung Ferry ngomong, Pak, anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bung, selamat semua gini-gini nih. Ada dari pemain juga sampai nanyain kabar, itu malah langsung masuk ke berita kan itu. Gue pas dengar kabar itu lagi mau makan mie sama Isal, berhenti. Sampai mie gue bilang kaget, ya Pak, bis terbalik kata Isal, di mana? Bagong nelpon, Wil, gue coba terbalik telakang ini. Gue udah pucet, jangan pikir gue ya ada yang lewat. Tapi lemah hati gue, insya Allah nggak ada lah, udah ibaratnya udah pede.
pedean itu udah down banget. Gue bilang aduh tadinya udah pasrah ya pasrah udah ibaratnya gitu kan. Gue bilang Airam, alhamdulillah gue dengar kabar anak-anak lancar. Gue liatin itu anak-anak lu gimana caranya ini bisa minta balik gini. Sopirnya ngantuk Will, katanya ngantuk tukeran sama keneknya. Ternyata keneknya itu nggak bisa bawa bis, cuman lu pelan-pelan aja kali bawa gitu. Itulah salah satunya kendala yang di jalanan kayak gitu. Bawa mobil kalau ngantuk parahnya lagi away resikonya gitu juga gitu kan. Makanya gue bilang anak-anak terbalik habis mecahin dari kaca kanan kiri, itu anak-anak kaki udah pada beling pada apa. Gue bingung itu orang pun yang bilang sopirnya, bang saya salut sama anak-anak. Kenapa bang salut? Iya ini selamat semua ya, alhamdulillah lu masih ditolongin sama mati gua gitu kan. Lu bayangin anak-anak udah sakti juga yang tuh baca rombongan nggak ada, alhamdulillah cuma berdarah doang, tapi tetap ngelanjutin anak-anakku pada berdarah luka beling deh gimana, udah yuk kita urusin berobat pakai betadine dan bla bla. Berangkat lagi tetap gua salut anak-anak tuh, hati gua merinding, gila anak-anak gua bilang ya. Udah keadaan lagi pada luka-luka gitu tetap berangkat nonton tuh. Gua bilang dukung Persija benar-benar ini banget itu. Makanya kejadian-kejadian yang kayak gitu yang gue bilang, kalau buat yang lucu-lucu sebenarnya banyak sih. Salah satu kalau anak-anak ya salah satu yang tadi gitu gue ceritain yang lucunya itu juga tuh. Salah satu gue berangkat dengan ngadep bis kaca melompong dengan pakai helm dan kacamata, berangkat pulang dari GBK kemari. Lu bayangin tuh bis gimana gitu kan. Yang kedua lagi itu anak-anak banyak lagi kejadian. Terus yang kalau nggak salah ke Malang, kalau nggak salah itu berangkat nubruk mobil dari mobil bis OBB, sama juga dia berangkat pulang dari rest area di Jawa Tengah lo nggak sampai Bogor itu nggak pakai kaca. Berangkat nggak ada anak. Gue bilang gila lu nggak masuk angin lu. Gue bilang kaca nabrak mau nungguin mobil lama lagi. Akhirnya anak udah gue bilang gimana nih semuanya udah lanjut aja Will, udah gimana ya udah. Wah gila lu bayangin sampai Bogor itu debu muka udah pada udah pada ini semua. Dan anak makanya gue bilang salut lah sama anak itu nggak pernah cengeng buat dukung Persija itu. Dan kuat ya Persija. mental baja ya. Nah Will, pesan buat ketua asup nih dan anggota-anggota lu di Bogor ini Will, gimana sih Will? Pesan-pesannya Will? Ya gue sih buat anak-anak di Bogor, buat terutama ketua asup, gue banyak pertanyaan juga nih. Ini mungkin pertanyaan dan jawaban gue yang bikin sendiri aja. Ibarat ada yang nanya, bang kenapa sih Bang Cupai jarang, ini agak serius dikit ya. Yeah. Bang Cupai jarang pernah briefing, jarang pernah ini. Gue bilang gini, ketika kita dalam kerumunan massa yang besar, seandainya partai deh, nggak mungkin tuh partai akan ngumpul dengan ribuan orang akan orasi. Gue nggak bakal didengar nih sama anak-anak kalau gue ngumpul anak-anak briefing yuk. Ada 7.000 orang ngumpul briefing akbar, tempatnya satu di mana. Yang kedua, bakalan polisi nggak bakal ngizinin keramaian. 50 orang aja kalau bikin acara keramaian gitu pasti nggak boleh kan gitu. Makanya gue bilang sama anak ini, gue bikin grup ketua dan suporil buat penyambung silaturahmi ke anggota. Jadi apa yang gue sampaikan, apa yang gue arahkan, anak-anak akan mendengar dari ketua. Contoh gini, kenapa jarang ada kopdar? Kopdar sebenarnya ada, tapi gue lebih utamakan sekarang zaman modern. Jangan sampai anak-anak kenalnya nanti, wih, kumpul dong kopdar sama Bang Cupai, anggota jadi banyak yang ngelewatin ketua. Gue nggak mau. Jadi kita semua bertahap. Jadi kenapa gue sarankan lu kopdar deh di grup di wilayah masing-masing. Karena gue ngelihat dari 55 supporter gue, ada yang setengahnya itu nggak bisa ngomong. Kalau gue kan emang orang ngomong gitu ya, kan ngomel-ngomel mulu sama anak gitu. Teman lebih ngomel, lebih buat kemajuan. Makanya gue bilang biar lu bisa jadi pemimpin. Jadi kalau lu briefing sama gue kasih arahan, gue briefingin, nanti ibaratnya nih ketuanya akan menyalurkan lagi, ngasih tahu lagi ke anak-anak. Jadi itu anak-anak dia akan, wih ketua sub gua ternyata ada wibawanya juga, wih ketua sub gua ada ini juga. Alhamdulillah dari salah satu ada tuh di Sukornya bilang, Will gua selama ini nggak pernah ngomong depan anak-anak jadi ketua, gua sekedar briefing ya udahlah gini, tapi sekarang gua lebih ini, anggotanya pun datang, bang salut gua bang, katanya jadi ketua gua sekarang jadi kayak maco-maco banget. Karena gue alhamdulillah gitu. Jadi ada sosok pemimpin di wilayah masing-masing. Jadi nggak anak-anak apa-apa gue. Jadi gue bilang, misalnya wilayah Cilebut, Donklo, wilayah mana nih, misalnya Bogor Kota, Anggi, itu mereka nih pesan dari Koril briefing sekian gini. Jadi mereka akan di apa sih namanya, dihargain juga. Oh ketua gue sekarang udah bisa ngebawa anak-anak. Jangan sampai gue lagi gitu kan yang turun tangan. Makanya terusnya lagi gini, tetap dalam bagian Kabupaten Bogor, karena
gua nggak selamanya juga istilahnya di koril gitu ya, tapi gua selagi anak-anak masih mau support gua, masih mau dukung gua, ayo kita bareng-bareng diriin Bogor, karena gua nggak mau Bogor ini berceceran, karena dibangun dari nol sampai akhir itu penuh perjuangan. Kita hargain juga teman-teman yang berjuang tetap konsisten dari sekarang, teman-teman yang mungkin sekarang dengan kesibukan. Pengen gua udahlah, jangan kita gengsi-gengsian gede-gede. Wih, gua udah besar nih sekarang nih, udah banyak nih, gua mau berdiri sendiri. Misal gua nggak mau, karena yang di Bogor istilahnya kita yang tahu rumah tangga kita, dari kelebihan dan lain-lain dan kekurangan cukup kita yang tahu. Tapi selama ini semua jalur udah kondusif, udah enak, tapi gimana caranya kita netralin anggota nih. Gue pengen ada sosok-sosok pemimpin yang di Bogor itu benar-benar ada gitu. Jadi gue apa yang gue sampaikan mereka akan tahu gitu, menyalurkan lagi. Jangan sampai dengerin udah kata cupai, kata koril itu udah nggak ini gue tanam. Intinya gue lagi nyari sosok-sosok pemimpin di Bogor lah buat anak-anak. Ya kurang lebihnya itu sih yang gue mau sampaikan. Tetap jaga kebersamaan, hal yang selalu orang bincangkan yang tentang kejelekan kita. Kalau masih kita dapat support yang ribuan, ada segelintir orang yang mencerca kita, abaikan saja. Boleh didengar tapi nggak terlalu dipikirkan. Karena kenapa? Kita bawa orang banyak opsi, banyak pertimbangan, banyak pala. Nggak semua bisa jadi satu. Seperti kayak pasir di laut jadi nyatu, pasti ada tuh karang apa gitu, binatang. Makanya gue bilang ya, kita harus bisa nyamain ketika ada ombak. Emang lu harus kesapu bareng-bareng ibaratnya. Tapi gimana caranya kebersamaan kita tetap terjalin tuh. Tapi gue insya Allah lah, ketua-ketua gue gak ada yang cengeng, alhamdulillah gitu doang. Dan berarti itu aja Wil ya. Oke, gua rasa cukup nih. Ya, Hari ini ngobrol bareng Bang Cupai. Ya, Wil, jam berapa Wil ya? Oke ya, Bang Naks ya. Kita ketemu lagi nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mania.